Pemirsa, Mahkamah Konstitusi membatalkan parliamentary threshold atau ambang batas parlemen 4% yang akan berlaku pada pemilu 2029 dan pemilu berikutnya. Berapa persen ambang batas parlemen yang ideal? Kami akan membahasnya bersama Hoirunisa Nur Agustiati, Direktur Eksekutif Perludem. Selamat sore, Mbak Nisa. Selamat sore, Mbak. Baik, Mbak Nisa, Perludem sebagai kemudian yang menggugat ataupun pemohon ini, bagaimana menyikapi putusan MK yang merevisi ambang batas parlemen 4% atau ini artinya mengabulkan permohonan sebagian? Ya, sebetulnya latar belakang ya, ini adalah setelah menentu ya undang ini baik DPR dan pemerintah itu tidak pernah didasarkan pada basis argumentasi yang rasional gitu ya, dalam artian semangatnya selalu ingin menaikkan angka ambang batas. Kita pernah 2%, 2,5%, 3,5%, lalu terakhir 4%. Nah, tapi alasan kenapa misalnya naiknya dari 3,5% ke 4% itu basisnya apa? Apakah ada penghitungan yang rasional? Meningkatkan angka ambang batas parlemen dengan argumentasi ingin menyederhanakan partai politik yang ada di DPR. Tapi pada kenyataannya jumlah partai politik yang ada di DPR pun juga tidak berkurang. Bahkan kecenderungannya ya sama-sama saja 9, 10, 8 gitu ya. Masih masuk dalam kategori ekstrim gitu ya, multi partai ekstrim. Yang tidak kunjung sederhana, yang terjadi adalah semakin banyak suara yang terbuang, suara pemilih yang terbuang. Baik. Nah, ini menyebabkan hasil pemilu kita tidak proporsional. Nah, ini sebetulnya argumentasi ini kenapa kemudian ke Mahkamah Konstitusi sebetulnya untuk tidak membatalkan keberadaan parliamentary threshold-nya. Oke, Karena baik. Untuk proporsional. Hanya penghitungannya. Baik, Mbak Nisa, tapi kan putusan MK ini tidak disertai dengan ketegasan tentang berapa angka ambang batas parlemen yang pas. Apakah ini menjadi kelemahan dari putusan MK itu sendiri? Ya, saya rasa tidak, karena memang tidak bisa juga disebutkan berapanya, Mbak. Karena kan ini memang ada, sebetulnya ada rumusannya, cara menghitungnya seperti yang sudah merujuknya kepada ilmuwan-ilmuwan politik. Nah, berapa besar akan tergantung kepada misalnya jumlah daerah pemilihannya misalnya. Nah, sehingga angka besarannya berapa itu nanti pembuat undang-undang lah yang akan menghitung. Tergantung dari tadi besaran daerah pemilihan, rata-rata daerah pemilihan, jumlah kursinya. Sehingga kalau misalnya pertanyaannya adalah jadi berapa nanti untuk 2029? Nah, ini masih kita belum ketahui karena bisa jadi jumlah dapilnya berubah. 2019 jumlah daerah pemilihannya untuk DPR RI ada 80. Sekarang ada 84. Nah, bisa jadi 2029 bertambah. Nah, ini nanti akan mempengaruhi berapa besarannya. Yang jadi penegasan MK adalah dalam menentukan angka itu harus ada basis rasionalnya, penghitungannya seperti apa. Tidak serta-merta, oh pokoknya kita ingin naik gitu. Dan juga mempertimbangkan jangan sampai suara masyarakat ini terbuang begitu ya, karena tingginya angka ambang batas tadi. Oke, Mbak Nisa, mengenai besaran, MK kan menilai hal tersebut sebagai sebuah kebijakan hukum terbuka pembentuk undang-undang. Tapi jika nanti kemudian dibahas di DPR, ternyata hasil parliamentary threshold-nya sekitar 3,5%. Bukankah itu sama saja dengan kemudian menghilangkan kedaulatan rakyat itu sendiri, Mbak Nisa? Ya, nah dalam putusan kemarin gitu ya, walaupun Mahkamah Konstitusi tidak menyebutkan berapa angkanya, berapa besarannya, tapi Mahkamah Konstitusi itu membuat rambu-rambunya. Jadi ada panduannya yang disampaikan oleh Mahkamah dalam putusannya. Menggunakan secara tadi tetap menjaga bingkai proporsionalitas. Lalu kemudian harus juga ada semangat untuk menyederhanakan kursi. Kan kita lebih efektif kalau lainnya pun juga khasnya arah sana gitu ya. Baik, Mbak Nisa, kita akan tunggu saja. Baik, Mbak Nisa, kita akan tunggu saja bagaimana respon DPR terhadap putusan MK kali ini dan berapa kemudian ambang batas parlemen yang dirasa pas. Kita tunggu saja bagaimana proses selanjutnya. Terima kasih Mbak Hoirunisa Nur Agustiati, Direktur Eksekutif Perludem telah berbincang bersama kami sore hari ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi.
Download Metro TV Extend sekarang.